saya Kuratayun dengan NIM 43224-071. Kali ini saya akan membahas soal mengenai termodinamika tentang gas ideal. Soalnya yaitu 1 kmol gas karbon monoksida, anggap gas ideal dengan kapasitas panas pada tekanan konstan pada tekanan 2,758 MPa dan suhu 700 Kelvin. Itu merupakan keadaan 1. Diekspansi secara isotermal sehingga tekanannya menjadi 0,552 MPa. Keadaan 2 selanjutnya didinginkan pada volume tetap sampai suhu 437,5 Kelvin. Keadaan 3. Lalu didinginkan pada tekanan tetap sampai suhu 350 Kelvin, yaitu keadaan keempat. Kemudian ditekan secara adiabatik sampai tekanan 2,758 MPa, yaitu keadaan 5, dan dipanaskan pada tekanan tetap sampai suhu 700 Kelvin. Hitung dan untuk setiap proses jika prosesnya dianggap proses reversibel, dan buat diagram PV-nya, yaitu tekanan terhadap volume. Langsung saja kita jawab. Yang pertama itu bagian A, di mana untuk keadaan 1 ke keadaan 2 dengan keadaan isotermal. Untuk pada soal diketahui tekanan satunya itu 2,758 MPa. Suhu satunya 700 Kelvin, sedangkan untuk tekanan yang kedua itu 0,552 MPa dan suhu yang kedua itu 700 Kelvin. Pertama kita tentukan terlebih dahulu volume yang ditanyakan, yaitu volume yang pertama dan volume yang kedua. Di mana dengan menggunakan rumus persamaan gas ideal, yaitu PV NRT, kita dapat menentukan volumenya tersebut. Dan setelah kita substitusikan, kita dapatkan volume yang pada keadaan yang pertama itu 2,11 meter kubik. Sedangkan untuk volume yang kedua kita dapatkan 10,54 meter kubik. Selanjutnya kita pada soal ditanyakan delta E, delta H, dan Q-nya. Untuk delta E-nya itu sama dengan 0 kJ, delta H-nya itu 0 kJ, Q-nya itu sama dengan W, di mana untuk mencari W-nya apabila diketahui tekanannya itu N RT dikali ln tekanan pertama dibagi tekanan yang kedua. Setelah disubstitusikan, kita dapatkan untuk nilai Q dan W-nya, kalor dan usahanya itu 9,363 kJ. Selanjutnya pada bagian B itu dari keadaan 2 ke keadaan 3, di mana perlakuannya itu isohorik. Di mana pada bagian sebelumnya kita dapat diketahui tekanan yang kedua itu 0,552 MPa, suhu yang kedua 700 Kelvin, volume yang kedua itu 10,54 meter kubik. Dan untuk tekanan yang ketiga itu ditanyakan, yang nantinya akan dicari, suhu yang ketiga itu 437,5 Kelvin, sedangkan untuk volume yang ketiga sama dengan volume yang kedua, karena pada keadaan ini merupakan keadaan isohorik, di mana volumenya itu tetap sama seperti volume yang sebelumnya, 10,54 meter kubik. Untuk mencari tekanan yang ketiga itu kita menggunakan rumus gas ideal di PV NRT, dan kita dapatkan untuk tekanan yang ketiga itu 0,345 MPa. Selanjutnya kita tentukan usahanya. Usahanya itu pada keadaan isohorik W sama dengan 0, dan kalornya itu sama dengan delta E, di mana dengan rumus N kali CV dikali delta T kita dapatkan nilainya itu min 5.513 kJ. Dan untuk delta H-nya dengan rumus N dikali CP dikali delta T didapatkan yaitu min 7.691 kJ. Dan selanjutnya pada bagian C, untuk keadaan 3 ke keadaan 4 pada perlakuan isobar, yaitu tekanannya tetap. Diketahui sebelumnya tekanan yang ketiga itu 0,345 MPa, suhu yang ketiga itu 437,5 Kelvin, volume yang ketiga itu 10,54 meter kubik. Dan untuk tekanan yang keempat sama dengan tekanan yang sebelumnya, karena pada keadaan ini keadaan isobar, tekanan itu sama, jadi 0,345 MPa.
Dan untuk suhu yang keempat itu 350 Kelvin, volume yang keempat itu ditanyakan. Untuk menentukan volume yang keempat, kita menggunakan rumus nRT dibagi tekanan yang keempat. Dan kita dapatkan volume yang keempat itu, pada keadaan yang keempat itu 8,434 meter kubik. Selanjutnya kita tentukan kalornya. Kalor itu sama dengan delta H dengan rumus N kali Cp dikali delta T. Kita dapatkan yaitu min 2564 kJ. Sedangkan untuk menentukan delta E, N kali Cv dikali delta T 1 dikali 21 kJ per kilomol Kelvin dikali delta T, yaitu T4 dikurangi T3, didapatkan hasilnya itu min 1838 kJ. Untuk nilai usahanya itu Q dikurangi delta E, yaitu min 2564 dikurangi min 1838. Kita dapatkan hasilnya min 726 kJ. Selanjutnya pada bagian D, untuk keadaan 4 ke keadaan 5. Perlakuannya itu adiabatik. Seperti sebelumnya, tekanan yang keempat itu 0,345 megapascal, suhu yang keempat itu 350 Kelvin, volume yang keempat itu 8,434 meter kubik. Tekanan yang kelima itu 2,758 megapascal dari soal. Suhu yang kelima ditanyakan dan volume yang kelima juga ditanyakan. Selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu volume yang kelima, di mana dengan rumus volume V4 dikali tekanan yang keempat dibagi tekanan yang kelima dipangkatkan 1 per gamma. Setelah kita masukkan rumusnya, kita dapatkan untuk volume yang kelima itu 1,91 meter kubik. Dan untuk suhu yang kelima, P5 dikali V5 dibagi N dikali R, kita dapatkan suhunya itu 634 Kelvin. Dan untuk delta E-nya itu sama dengan min W. Dengan rumus N dikali Cv dikali delta T, kita dapatkan untuk nilai delta E-nya itu 5964 kJ. Dan untuk usahanya itu min 5964 kJ. Untuk delta H dengan rumus N kali Cp dikali delta T, kita dapatkan 8321 kJ. Dan nilai kalornya itu sama dengan 0 kJ. Dan terakhir yaitu bagian E, untuk keadaan 5 ke keadaan 1, di mana perlakuannya itu isobarik, tekanannya tetap. Untuk tekanan yang kelima diketahui 2,758 megapascal, suhu yang kelima 634 Kelvin, volume yang kelima 1,91 meter kubik. Untuk tekanan yang ke-1 itu 2,758 megapascal, sama dengan tekanan yang kelima. Dan suhu yang ke-1 itu 700 Kelvin, volume yang ke-1 itu 2,11 meter kubik. Selanjutnya kita tentukan kalornya sama dengan delta H, N dikali Cp dikali delta T. Kita kalikan 1 kmol dikali 29,3 kJ per kilomol Kelvin dikali delta T. Kita dapatkan 1934 kJ. Untuk delta E-nya N kali Cv dikali delta T, hasilnya itu 1386 kJ. Dan untuk mencari usahanya, W itu sama dengan Q kalor dikurangi delta U atau delta E-nya. 1934 dikurangi 1386, didapatkan hasilnya 548 kJ. Berikut merupakan hasil yang telah didapatkan dari perhitungan yang telah dilakukan. Untuk keadaan isotermal didapatkan delta E-nya itu sama dengan delta H 0 kJ, sedangkan untuk Q-nya sama dengan W, yaitu 9363 kJ. Dan untuk delta E pada keadaan isohorik, keadaan 2 ke 3, delta itu sama dengan min
5.513 kJ, delta H sama dengan min 7.691 kJ. Untuk Q-nya itu sama dengan min 5.513 kJ, W sama dengan 0 kJ. Dan untuk keadaan isobar, delta E-nya itu sama dengan min 1.838 kJ, delta H sama dengan min 2.564 kJ. Untuk Q-nya itu sama dengan min 2.564 kJ. Dan untuk W-nya sama dengan min 726 kJ. Selanjutnya, untuk perlakuan yang keempat, adiabatik, delta E-nya itu sama dengan 5.964 kJ, delta H sama dengan 8.321 kJ, Q-nya sama dengan 0 kJ, dan untuk W-nya itu sama dengan min 5.964 kJ. Untuk perlakuan yang terakhir yaitu isobar, di mana didapatkan delta E-nya sama dengan 1.364 kJ, delta H sama dengan 1934 kJ sama dengan Q-nya, kalornya. Untuk W-nya sama dengan 548 kJ. Adapun untuk diagram PV-nya, tekanan terhadap volume yang saya dapatkan itu sebagai berikut. Untuk keadaan 1 ke keadaan 2 terjadi proses isotermal, di mana volumenya itu bertambah dari 2,11 menjadi 10,54 meter kubik. Dan untuk tekanannya berkurang dari 2,758 menjadi 0,552. Untuk keadaan 2 ke keadaan ketiga terjadi proses isohorik, di mana volumenya tetap, tetapi tekanannya itu berkurang dari 0,552 menjadi 0,345 megapascal. Dan untuk keadaan 3 ke keadaan 4 terjadi proses isobar, tekanannya tetap tetapi volumenya berkurang, di mana dari 10,54 menjadi 8,434 meter kubik. Dan untuk keadaan 4 ke keadaan 5 terjadi proses adiabatik, untuk volumenya berkurang dan untuk tekanannya itu bertambah. Volumenya itu berkurang dari 8,434 menjadi 1,91 dan tekanannya dari 0,345 menjadi 2,758. Dan terakhir untuk keadaan 5 ke keadaan 1 terjadi proses isobar. Tekanannya tetap, tapi volumenya itu bertambah dari 1,91 menjadi 2,11 meter kubik. Nah, itu dia penjelasan mengenai proses termodinamika yang dialami oleh gas karbon monoksida pada soal kali ini, di mana telah ditentukan perubahan energi dalam, entalpi, kalor, dan kerja untuk setiap proses, serta menggambarkan diagram PV, tekanan terhadap volumenya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.